Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berapa banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan pernah sanggup dan cukup untuk menghitungnya. Seandainya lautan di atas muka bumi ini dijadikan tintanya, pepohonan di atas muka bumi ini dijadikan penanya, untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan pernah cukup dan sanggup untuk menghitungnya meskipun didatangkan semisalnya. Oleh karenanya, bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ini milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu hari nanti kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana harapan kita sebagai makhluknya Allah, bahwa syarat untuk bisa masuk surganya Allah tidak hanya sebatas ucapan iman saja, tapi perlu ada bukti dan implementasi dalam perilaku dan perbuatan. Maka iman dan takwa ini menjadi landasannya agar kita bisa mendapatkan akhir dari hayat kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sebuah tema, yaitu landasan hidup seorang muslim. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Suatu ketika Abu Dzar Jundum bin Junadah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Nasihat ini hakikatnya bukan hanya untuk
Abu Dzar, tetapi untuk kita sebagai umat Rasulullah, bahwa dalam beragama Islam itu ada tuntunannya. Dalam beragama Islam itu ada landasannya. Kalau kita sudah bicara Islam, maka akan ada 3 hal yang harus kita taati. Yang pertama, pasti ada yang namanya akidah. Yang kedua, ada namanya syariah. Yang ketiga, ada namanya akhlak atau muamalah. Maka berislam itu tidak hanya sebatas ucapan saja. Tidak hanya sebatas pengucapan kalimat syahadat saja. Berislam itu kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Berislamlah secara keseluruhan. Maka ketika kita bicara Islam secara keseluruhan, setidaknya ada 3 landasan yang harus kita pahami dan harus kita jalankan. Yang pertama, sebagaimana yang dinasihatkan Rasulullah kepada Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini landasan yang pertama sebagai hubungan seorang hamba dengan Allah. Bahwa takwa ini, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini landasan yang pertama dalam berislam. Maka untuk urusan ibadah itu dasarnya adalah takwa. Untuk hubungan dengan Allah dasarnya adalah takwa. Maka ketika orang-orang sudah memiliki dasar ketakwaan dalam jiwanya, akan muncul dalam dirinya sifat yang pertama adalah al-khauf bil jalil, merasa takut kepada Allah. Yang kedua akan muncul sifat yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah dan sampai ke kita hari ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu pasti akan al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Dan yang keempat adalah orang yang bertakwa itu al-isti'dadu fi yaumir rahil, selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang punya landasan takwa dalam hidupnya, dia akan selalu punya sifat atau punya rasa yang namanya al-khauf bil jalil, merasa takut dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Dari al-khauf akan muncul sifat yang kedua, al-muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka orang-orang yang bertakwa itu tidak mungkin berbuat zalim. Orang-orang yang bertakwa itu tidak mungkin berkata kasar dengan ucapannya. Orang-orang yang bertakwa itu tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Maka seorang pemimpin yang bertakwa, dia tidak akan pernah menyalahgunakan kepemimpinannya untuk kerusakan rakyatnya. Seorang pengusaha tidak akan menyengsarakan karyawannya karena kekayaannya, karena ada landasan takwa dalam hidupnya, merasa bahwa hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah. Harta, kekayaan, titipan, semuanya adalah titipan Allah, sehingga apapun yang dilakukannya akan diawasi oleh Allah. Dalam banyak orang, dalam sendirian, selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, orang bertakwa itu pasti dia akan berusaha untuk mempelajari apa yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang mengatakan dirinya Islam, orang yang mengatakan dirinya beriman, kalau tidak bisa baca Quran, belum sempurna keimanannya. Rukun iman itu ada 6. Salah satu dari yang 6 adalah iman kepada kitab Allah. Bagaimana mau beriman kepada kitab Allah kalau bacanya saja tidak bisa? Bagaimana mau beriman kepada kitab Allah kalau ngerti saja tidak? Bagaimana mau beriman, mau tahu kekuasaannya Allah kalau paham saja tidak dengan ayat-ayat Allah? Kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbad bi tilawati. Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril, ya. Dan ketika membacanya itu mendapatkan pahala. Jadi jangan mengatakan aku bertakwa kepada Allah, aku beriman kepada Allah, amantu billah, tapi baca Quran masih belum bisa.
Usikum wa nafsi. Ini sebagai pengingat diri. Orang Islam harus faham kitabnya sendiri. Jangan kalah dengan orang-orang misionaris. Misionaris itu tidak memeluk agama Islam, tapi paham Al-Quran, paham isinya Al-Quran. Kenapa? Karena tujuan mereka memang untuk menyesatkan orang-orang Islam. Jangan sampai orang Islam sendiri gak paham kitab yang dibacanya. Jangan sampai orang Islam sendiri gak sadar kalau kitabnya itu adalah sebuah petunjuk. Gak sadar kalau kitabnya itu adalah sebuah acuan, arahan kemana dia ini hidup. Untuk apa dia hidup? Kemana dia akan kembali setelah hidup ini? Firman Allah dalam surat Thaha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maksudnya hudaya di sini, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya adalah Al-Qur'an. Barang siapa yang tidak mengikuti Al-Qur'an sebagai petunjukku, fala yadhillu. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an sebagai petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Ibnu Abbas menjelaskan, fala yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Kenapa? Karena ada panduan dalam hidupnya. Kemudian orang yang bertakwa itu selalu merasa al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Semua harta, kekayaan, rezeki itu tidak dinilai dari nominalnya, tidak dinilai dari kuantitasnya, tapi dinilai dari kualitas atau keberkahannya. Berapa banyak orang yang kayanya luar biasa tapi masih korupsi, artinya tidak pernah merasa cukup. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, miliaran bahkan mungkin triliunan, tapi masih korupsi saja, artinya tidak ada rasa qanaah dalam jiwanya, sehingga ingin terus, maka tidak akan pernah cukup kebutuhannya sebelum ditimpal oleh tanah ini. Itulah sifat manusia. Maka orang yang bertakwa akan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, hidup kita ini sementara. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita persiapkan hari ini bisa jadi hari ini, besok, bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Kita hanya menunggu giliran saja. Bukan kematian yang datang kepada kita, tapi kita hakikatnya sedang berjalan menuju kematian itu. Berapa banyak saudara kita yang sudah mendahului kita, itu sebagai pelajaran, sebagai mau'idhah al-hasanah, pelajaran yang baik bahwa kita pun akan sama seperti mereka. Pertanyaannya, berapa banyak bekal yang sudah kita siapkan? Berapa kali kita sudah khatam Al-Quran di tahun ini? Berapa kali kita sudah membantu saudara-saudara kita? Berapa banyak masjid-masjid yang kita bantu untuk dibangun? Berapa banyak fakir miskin yang kita bantu kehidupannya? Usikum wa iya nafsi. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kebanyakan orang itu masuk surga? Dan apa yang menyebabkan kebanyakan orang itu masuk neraka? Apa kata Rasulullah? Yang menyebabkan kebanyakan orang itu masuk surga, taqwallah wa husnul khulqi. Takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Ini yang menyebabkan kebanyakan orang masuk surga. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Yang kedua, yang menyebabkan orang masuk neraka itu apa? Adalah al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Karena dari mulut ini biasanya keluar ucapan-ucapan yang menyebabkan kemaksiatan, dan dari kemaluan juga kemaksiatan itu diimplementasikan. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka landasan hidup dalam Islam yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibangun dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Apa yang membangun, yang melandasi hubungan dengan diri kita sendiri? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Artinya ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas
cacian orang, makian orang, ancaman orang, selama ancaman itu ditujukan kepada pribadinya. Maka Rasulullah mengatakan, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah kejahatan-kejahatan orang itu dengan kebaikan-kebaikan. Balaslah keburukan orang terhadap kita dengan kebaikan-kebaikan kita kepada mereka. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Allah berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan keburukan. Dalam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan al-hasanah di sini maknanya adalah at-taubah. Jadi dengan taubatan nasuha bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang besar. Dengan bertaubat kepada Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Karena dalam taubat itu ada istighfar. Dalam taubat itu ada penyesalan. Dalam taubat itu ada keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah. Maka ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Masyarul muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini adalah landasan hidup seorang muslim dengan sesama muslim. Landasan hidup seseorang dengan sesama makhluknya Allah. Apa landasannya? Kalau dengan Allah landasannya takwa, dengan diri sendiri landasannya ada jangan ikuti keburukan itu dengan keburukan, tapi ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Landasan hidup dengan sesama muslim, landasan hidup dengan sesama makhluknya Allah adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka akhlak adalah landasannya. Dengan siapapun kita bertetangga, dengan siapapun kita berkawan, maka akhlak menjadi dasarnya. Jangan sampai kita beragama Islam tapi akhlak kita tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Jangan sampai kita berKTP Islam tapi perilaku kita tidak sesuai dengan identitas kita. Maka Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kalau sudah bicara alam berarti seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Mau binatang, mau tumbuhan, mau manusia apalagi, maka wajib kita berakhlak baik dengan sesama makhluknya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Ketika engkau memuliakan makhluk-makhluk Allah yang akan ada di bumi, engkau akan dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Oleh karenanya, mari sama-sama bermuhasabah. Sudah benarkah Islam kita hari ini? Sudah betulkah gaya hidup kita ini sesuai ajaran dan tuntunan Rasulullah? Sudah sampai mana pemahaman kita tentang Islam dan diimplementasikan sejauh mana dalam kehidupan kita? Jangan sampai KTP kita Islam, lahir sebagai seorang muslim, tapi kehidupannya jauh dari tatanan dan aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, yaitu lewat agama Islam, agama keselamatan, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bagi orang Islam semua agama tidak sama, karena agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في العراق في سوريا وفي أيغور وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة